Shalom, selamat pagi jemaat terkasih yang diberkati oleh Tuhan. Mari bersama-sama kita meninggikan nama Tuhan karena Tuhan teramat baik dalam hidup kita melalui satu pujian. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan, karena Kau masih baik dalam hidup kami Tuhan. Kau membawa setiap kami untuk masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Bapa, kami duduk diam di hadapan-Mu Tuhan. Kami ingin mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau berkati Tuhan untuk pembicara kami supaya dapat menyampaikan firman-Nya dengan baik Tuhan. Kiranya firman-Mu juga dapat tertanam, bertumbuh dan berbuah baik dalam hidup kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau datang ke hadiratnya, kita mau berjumpa dengan Tuhan untuk merasakan cinta kasih Tuhan di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saat ini kita berada di dalam situasi yang sangat membingungkan Bapak Ibu Saudara. Banyak orang yang bingung akan masa depan mereka. Banyak orang yang bingung nanti ke depannya akan gimana. Karena situasi yang ada di dalam dunia sekarang ini banyak sekali membuat takut. Nah, namun Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya, bagaimana seharusnya kita hidup di masa yang membingungkan sekarang ini, yang banyak orang mungkin saat ini sedang merasa takut. Saat ini tema renungan pada pagi hari ini adalah hidup dipimpin oleh Roh. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mungkin banyak orang percaya pada masa ini hidup dengan rasa yang bersalah, rasa takut karena masa lalu mereka, merasa belum pantas seperti itu ketika mereka menjalin kehidupan ini. Karena meskipun orang percaya sudah percaya kepada Kristus, tetapi hati mereka itu masih dihantui oleh masa lalu. Karena mungkin yang dulunya hidup jauh dari Tuhan Yesus, mereka yang dulu hidup di luar Kristus, kemudian menerima Tuhan Yesus dan bertobat sehingga memiliki hidup yang baru, tetapi di dalam proses kehidupan karena adanya tantangan di dalam hidup, memberikan pertanyaan-pertanyaan atau memberikan masalah yang datang, itu membuat kehidupan ini menjadi serba bingung atau memiliki keraguan di dalam hidup. Sekarang hari ini kita mau belajar bersama-sama di dalam Roma pasalnya yang ke-8 ayat 1-2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberikan hidup telah memerdekakan kamu dan Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Nah, ayat ini Bapak Ibu Saudara adalah kabar baik yang sangat kuat bagi setiap orang percaya. Jadi kita mau gali ayat ini sehingga kita sebagai orang percaya tidak perlu lagi bingung menghadapi kehidupan yang ada sekarang ini. Kita akan menjadi lebih kuat ketika kita yakin dan percaya bahwa Roh yang ada di dalam hidup kita memimpin kehidupan kita. Nah, yang pertama Bapak Ibu Saudara, di ayatnya yang pertama itu dikatakan tidak ada penghukuman. Ya, di ayat ini, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kata tidak ada penghukuman ini, Bapak Ibu Saudara, bukan berarti orang Kristen ini tidak pernah berbuat dosa lagi ya Bapak Ibu Saudara. Tidak ada penghukuman ini bukan berarti ketika orang Kristen tidak pernah berbuat dosa lagi, kemudian orang Kristen bebas dari penghukuman. Bukan seperti itu. Tetapi status kita di hadapan Allah ini sudah berubah. Mungkin yang dulu kita berdosa, kita mendapatkan penghukuman, tetapi ketika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, meskipun kita masih berdosa, tetapi status kita di hadapan Allah itu sudah berubah. Yang dulunya di luar Kristus, ketika berdosa dihukum. Tetapi sekarang setelah kita di dalam Kristus, meskipun kita berdosa, kita sudah diubah statusnya di hadapan Allah. Karena apa? Allah sudah tidak memandang kita lagi, tetapi memandang Kristus yang ada di dalam hidup kita. Loh, kok bisa? Nah, inilah pertanyaan yang kadang membuat kita takut Bapak Ibu Saudara. Ketika kita dulu di masa lalu, kita melupakan Tuhan, kita jauh dari Tuhan, sehingga kita tidak mempunyai pertanyaan seperti ini. Tetapi sekarang ketika kita sudah percaya Tuhan Yesus, kita juga mempunyai pertanyaan yang sama. Bagaimana dengan dosa-dosa kita ketika kita sudah percaya? Apakah dosa-dosa kita sudah tidak dilihat oleh Allah lagi? Ya ini, di ayat ini jelas dikatakan tidak ada penghukuman ketika kita
sudah di dalam Kristus Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak boleh takut akan hidup kita. Potensi dosa mungkin masih ada di dalam hidup kita. Kita bukan manusia yang sempurna. Tetapi ketika kita sudah di dalam Tuhan Yesus dan kita menyadari dosa kita, inilah perlunya pertobatan setiap waktu. Inilah perlunya setiap hari kita meminta ampun kepada Tuhan. Ketika kita melakukan sesuatu hal kesalahan di dalam hidup kita, kita segera minta ampun kepada Tuhan. Itu bedanya kita dulu dan sekarang. Mungkin kalau dulu kita merasa biasa saja ketika kita menghadapi atau melakukan dosa, Bapak Ibu Saudara. Kita melakukan dosa, kita melakukan kesalahan, kita nggak ada beban, kita nggak ada pikiran yang membuat kita bingung. Tetapi sekarang ketika kita sudah di dalam Tuhan Yesus, ketika kita melakukan dosa, ketika kita melakukan kesalahan, Roh Kudus pasti akan mengingatkan dan membuat kita sadar. Maka dari itu kita harus bertobat, kita minta ampun sama Tuhan. Nah, sebelum mengenal Kristus kita di bawah hukum dosa. Hidup kita dikuasai rasa bersalah, tidak punya kuasa untuk berubah. Tetapi ketika kita ada di dalam Kristus, dosa kita sudah diampuni. Hukuman sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus dan kita dibebaskan. Tuhan Yesus sudah menanggung hukuman kita melalui salib. Karena itu orang percaya tidak lagi hidup dalam ketakutan terhadap hukum, tetapi dalam kasih karunia. Nah, Bapak Ibu Saudara, selanjutnya tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Kemudian yang ayat kedua dikatakan, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dari hukum dosa dan hukum maut. Ada dua hukum yang bekerja di dalam hidup manusia, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, hukum dosa dan hukum maut. Ini seperti gaya gravitasi ya Bapak Ibu Saudara. Gaya gravitasi itu kan selalu menarik ya, apa yang jatuh dari atas itu ke bawah. Nah, ini seperti dosa manusia. Dosa manusia itu seperti gaya gravitasi, selalu menarik manusia untuk jatuh ke dalam dosa. Kedua, hukum roh yang memberi hidup. Roh Kudus memberi kuasa baru untuk hidup benar. Tanpa Roh Kudus, manusia tidak mampu melawan dosa. Tetapi dengan Roh Kudus, kita mempunyai kuasa untuk hidup baru. Nah, Bapak Ibu Saudara, dulu mungkin ketika kita memiliki dosa, kita melakukan sebuah dosa, kita tanpa sadar, kita melalui atau melakukan hal itu berulang-ulang dan itu menjadi suatu kebiasaan. Seperti tadi, dosa itu menarik, seperti gravitasi tadi. Tetapi ketika Roh Kudus ada di dalam diri kita dan hukum roh memberi kita hidup, gaya gravitasi itu dihilangkan. Yang dulunya kita nyaman berbuat dosa, kemudian setelah Roh Kudus ada di dalam diri kita, kita diubahkan. Ketika kita sedikit saja melakukan kesalahan, sedikit saja kita berbuat dosa, hati kita pasti tidak akan damai sejahtera. Roh Kudus pasti mengingatkan. Kita pasti akan segera minta ampun sama Tuhan. Kemudian Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita di dalam hidup sekarang ini, melakukan hidup sekarang ini di dalam kebenaran? Yang pertama, jangan hidup dalam rasa bersalah yang terus-menerus. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kita sudah ditebus. Kita ditebus dengan darah yang mahal melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Jadi kita tidak boleh hidup dalam rasa bersalah yang terus-menerus. Karena apa? Ketika kita hidup di dalam rasa bersalah yang terus-menerus, kita tidak akan pernah melihat mujizat Tuhan di dalam hidup kita. Kita tidak akan pernah merasakan kebaikan Tuhan itu hadir di dalam diri kita. Karena kita merasa Tuhan tidak baik kepada kita, sehingga kita merasa bersalah terus-menerus. Jika kita sudah bertobat, percayalah bahwa Tuhan sudah mengampuni. Yang kedua, hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi ketika kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, otomatis Roh Kudus ada diam di dalam hidup kita. Tuhan Yesus berjanji ketika dia terangkat ke surga, ia akan meninggalkan suatu atau satu pribadi yang akan menemani engkau, menemani kita orang percaya, yaitu Roh Kudus.
Jadi ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga, Roh Kudus ada di dalam setiap hati orang percaya. Kita percaya ketika kita sudah menerima Tuhan Yesus, Roh Kudus sudah di dalam hidup kita. Segala keputusan, segala tindakan kita, segala perkataan kita tidak jauh dari kuasa Roh Kudus. Jadi ketika kita meleset atau kita menyimpang dari perkataan-perkataan yang salah ya Bapak Ibu Saudara. Jadi kita melakukan perkataan yang salah atau perbuatan yang menyimpang, otomatis itu bukan berasal dari Roh Kudus. Kita harus segera minta ampun kepada Tuhan. Dan yang ketiga, tinggalkan cara hidup yang lama. Ketika kita sudah menerima Tuhan Yesus, kita percaya hidup kita baru, Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Kita tidak boleh mengingat lagi kehidupan kita yang lama. Kita sudah menjadi manusia yang baru. Kita sudah menjadi manusia yang hidup dipimpin oleh Roh. Bukan hidup secara pribadi keinginan kita sendiri, tetapi hidup dipimpin oleh Roh. Kita sudah dibebaskan, jangan kembali ke kehidupan yang lama. Nah Bapak Ibu Saudara, di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 1-2 ini mengajarkan kita 3 kebenaran. Yang pertama, tidak ada penghukuman bagi orang yang ada di dalam Kristus. Jadi orang yang di dalam Kristus sudah bebas dari hukum maut. Keselamatan sudah ada di dalam hidup kita ketika kita sudah menerima Tuhan Yesus. Dan yang kedua, Yesus sudah menanggung hukum dosa kita. Jadi dosa kita, kesalahan kita di masa lalu sudah ditebus, sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Sehingga kita tidak perlu lagi menerima hukuman maut kekal. Karena Tuhan Yesus sudah menebus kita. Dan yang ketiga, Roh Kudus memberi kuasa untuk hidup baru. Ketika kita menjalani hidup kita melupakan masa lalu kita melupakan kehidupan lama kita ingin Roh Kudus selalu memimpin hidup kita. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita melakukan dosa, kita harus ingat Roh Kudus selalu mengingatkan kita. Kita harus minta ampun, kita harus bertobat ketika kita melakukan kesalahan dan menyakiti hati Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan hidup dalam ketakutan, jangan hidup dalam rasa bersalah, hiduplah dalam kemerdekaan di dalam Kristus oleh pimpinan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati.